pada kesempatan yang lalu, ya kemarin hari Jumat, kita sudah sama-sama menghafalkan kata ganti, ya kata ganti di dalam bahasa Arab, yang mana jumlahnya ada 14. Tadi sudah disebutkan oleh Ustazah Puji Astuti. Kemarin juga ada lagunya ya, ya. Nah ini ya, untuk mengingatkan kita bersama, saya akan bacakan ya, saya akan nyanyikan lagunya seperti ini. Ini saya pakai tangan saja ya, karena kemarin kita sepakat untuk menghafalkannya menggunakan bantuan tangan. Huwahuma hum hiyahuma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, sekali lagi. Huwa huma hum hiyahuma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu kata ganti yang kemarin sudah kita hafalkan. Insya Allah nanti hari ini kita akan praktekkan bagaimana penggunaan kata ganti di dalam bahasa Arab tersebut. Sebagai mukadimah, saya ingin ya membahas terlebih dahulu pembagian kata saja. Karena jika kita berbicara tentang kaidah suatu bahasa, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui klasifikasi daripada kata dari bahasa itu sendiri. Baik, dalam bahasa Indonesia misalnya, ini saya belum mulai nulis ya, jadi nggak ada, belum saya share screen ya. Dalam bahasa Indonesia, saja-saja semua, kita mengenal ada beberapa jenis pembagian kata benda. Ada yang dinamakan ya, ada beberapa pembagian jenis kata. Yang pertama ada kata benda, ya. Kemudian ada kata kerja, ada kata bantu, ada kata sifat, ya. Ada kata sambung, ya. Ada kata apa lagi Ustazah? Kata-kata mutiara. Ya, ada kata penghubung, kata sambung dan lain sebagainya. Itu pembagian jenis kata dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris misalnya, ada pembagian jenis kata apa aja Ustazah? Ada verb ya, kata kerja, ada noun, ada kata benda, noun kata benda ya betul ya. Ada adjektif ya kalau saya nggak salah ya, kata sifat, ada conjunction ya, kata sambung ya, dan lain sebagainya. Saya nggak begitu tahu bahasa Inggris. Nah, artinya setiap bahasa itu pasti punya pengklasifikasian kata, kata. Nah, di dalam bahasa Arab ya, ternyata dari sekian banyak kata di dalam bahasa Arab ya, mungkin jumlahnya mungkin bisa sampai jutaan kali ya, atau mungkin puluhan juta karena sangat banyak kata dalam bahasa Arab. Ternyata kalau kita pilih-pilih, kalau kita klasifikasikan, ternyata hanya ya bersumber kepada tiga jenis kata. Nah, ini saya baru share screen nih, Sazan. Ya, jadi kata di dalam bahasa Arab ya itu jumlahnya ada tiga, talatah. Ya, kata di dalam bahasa Arab jumlahnya ada tiga, yaitu kata benda, ya, kata kerja, dan juga kata bantu. Nah, ini ya. Ini saya tulis pakai bahasa Indonesianya dulu ya, nanti baru kita akan translate ke bahasa Arabnya. Kata, ya. Dalam bahasa Arab ada tiga pembagian kata. Yang pertama adalah kata benda, kemudian yang kedua adalah kata kerja, dan yang ketiga adalah kata bantu. Jadi hanya ada tiga jenis pembagian kata di dalam bahasa Arab. Kata benda, kata kerja, dan kata bantu. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau kata ganti? Nah, kata ganti yang kemarin kita hafalkan, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Ternyata kata ganti itu masuk dalam kelompok kata benda, Ustazah. Ya, jadi kata ganti itu dia masuk dalam kelompok kata benda. Di sini nanti ya, yang termasuk kelompok kata benda itu ada kata ganti, ya. Kemudian ada kata sifat, gitu ya. Ada kata tunjuk, ya. Kemudian ada ya ini kata sifat, kata tunjuk, kata ganti. Baik.
Ini masuk ke dalam kelompok nanti kata benda. Ya, kata ganti, kata sifat, kata tunjuk dan sebagainya. Nah, kemudian ya, sekarang kita akan ya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kata itu bahasa Arabnya adalah al-kalimah. Nah, kata bahasa Arabnya adalah al-kalimah. Ya, al-kalimah. Jadi hati-hati jangan ketukar nih Ustazah nih. Al-kalimah ya, itu artinya adalah kata bukan kalimat ya. Al-kalimah maknanya adalah kata. Ya, kata. Ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Tadi yang pertama kata benda. Nah, kata benda di dalam bahasa Arab disebut dengan ismun. Nah, ismun. Di kata benda ya, bahasa Arabnya adalah ismun, isim. Itu bermakna kata benda. Kemudian kata kerja dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lun, fi'il, fi'il. Bermakna kata kerja. Kemudian kata bantu di dalam bahasa Arab disebut dengan harfun. Ya, harf. Ya. Harfun ya, harf bermakna kata bantu. Jadi semua kata di dalam bahasa Arab itu jika dipilah-pilih, ya jika diklasifikasikan, itu ternyata hanya ada 3 jenis. Kata benda, kata kerja, dan juga kata bantu. Nah, contoh daripada kata benda apa? Contoh daripada kata benda. Kosakata yang sedang Ustazah hafalkan di buku hafalan kosakata itu merupakan kata benda. Ada kata buku, kitabun, ada kata pulpen, qalamun. Sebentar. Ya, sebentar saya ini dulu Ustazah ya. Contoh yang lain ada apa lagi Ustazah? Ada mirsamun. Mirsamun ya, pensil. Kemudian misalnya ada kata tobibun, dokter ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ya di dalam bahasa Arab merupakan beberapa contoh daripada kata benda. Ciri kata benda yang paling mudah kita lihat adalah adanya tanda tanwin di belakang. Jadi ketika kita menemukan sebuah kata, akhirannya adalah tanwin, baik itu an, in maupun un, itu 100% adalah kata benda. Jadi ketika nanti Ustazah membaca Al-Quran, ada kata yang akhirannya an, in, un, ya, tanwin, maka itu dipastikan merupakan kata benda. Atau ya, ciri yang kedua daripada kata benda adalah dia bisa didahului oleh alif lam. Ya, dia bisa didahului oleh alif lam. Ya. Yang mana alif lam di dalam bahasa Arab, salah satu fungsinya itu adalah untuk membuat kata yang tadinya umum menjadi khusus. Tetapi masuknya alif lam kepada suatu kata benda menyebabkan tanda akhirnya tidak boleh lagi ditanwin. Ya, hanya di doma. Tanwinnya hilang. Jadi kalau kata benda kemasukan alif lam di depannya, maka tanwinnya hilang. Ya. Jadi ini beberapa contoh kata benda ya. Tadi di antara ciri kata benda yang paling mudah kita lihat ya, jika diakhiri tanwin atau diawali alif lam. Itu 100% adalah kata benda. Nah, kemudian untuk fi'il, kata kerja. Sebagai gambaran, ya ini kata kerja dalam bahasa Arab, ya ini agak sedikit berbeda dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Kata kerja di dalam bahasa Arab itu selalu memiliki ya keterangan waktu saja, selalu memiliki keterangan waktu. Ada waktu sedang, ada waktu lampau, ya, dan ada waktu akan datang yang bersifat perintah. Ya.
Maka kata kerja yang waktunya lampau, ya, yang waktunya lampau alias yang sudah berlalu, nanti di dalam bahasa Arab ya disebut dengan fi'il madhi. Nah, ini madhi artinya kata kerja lampau. Ini mungkin mirip-mirip seperti dalam bahasa Inggris past tense gitu ya. Ya. Jadi fi'il madhi artinya adalah kata kerja yang waktunya lampau, telah, sudah berlalu. Ada juga kata kerja yang artinya sedang. Ya, yaitu namanya adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari artinya kata kerja sedang. Sedang makan, sedang pergi, ya, sedang tidur, ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan mudhari ya, fi'il mudhari. Kemudian satu lagi, kata kerja yang waktunya akan datang tetapi bersifat perintah, yaitu adalah amr. Amr, ya, amr. Ya, kita mungkin sering mendengar istilah amar ya, amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf ya dan mencegah daripada yang munkar. Nah, maka ini ya contoh pembagian kata kerja. Untuk di buku hafalan kosakatanya Ustazah ya, itu di halaman-halaman akhir. Nah, di situ ada ya contoh-contoh daripada fi'il. Ya, contoh-contoh daripada kata kerja. Pembagiannya ada fi'il madhi, lampau, mudhari, sedang, amar, perintah. Contoh fi'il madhi, kata kerja lampau adalah jalasa. Jalasa itu maknanya adalah telah duduk. Nah, telah duduk. Jadi ada keterangan waktunya di situ Ustazah. Telah duduk atau sudah duduk jalasa. Kemudian untuk fi'il mudhari ya, yajlisu. Yajlisu artinya sedang duduk, ya, sedang duduk, ya, sedang duduk. Kemudian amar, perintah. Ya, contohnya adalah ijlis. Ijlis ya, bermakna duduklah. Duduklah ya. Nah, itu perintah ya, duduklah. Ya, ini sebagian contoh daripada fi'il, madhi, mudhari' dan amar. Ini sebagai gambaran dulu ya, Ustaz, nanti akan kita bahas satu persatu secara mendetail. Kemudian harfun bimana kata bantu. Nah, Ustazah ini sebetulnya sudah ya menghafalkan beberapa kata bantu. Ada kata min, dari, ada kata ila, ke, ada kata fi di dalam ya. Ada kata amama di depan ya dan lain sebagainya. Ini Ustazah sudah ya kita temukan dalam pelajaran di buku yang pertama ya Ustazah ya. Ya, ini beberapa kata bantu saya contohkan ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut ya semua kata bantu dalam bahasa Arab. Maka inilah saja ya pembagian kata di dalam bahasa Arab. Sekali lagi, kata itu bahasa Arabnya adalah al-kalimah. Ada 3 pembagiannya, yaitu isim, ismun, bimakna kata benda, kemudian fi'lun, bimakna kata kerja, kemudian harfun, bimakna kata bantu. Yang mana pada kata kerja nanti akan ada 3 pembagian, yaitu madhi, mudhari' dan amar. Madhi kata kerja lampau, mudhari kata kerja sedang, dan amar kata kerja perintah. Sampai di sini Ustazah, ada pertanyaan nggak? Hal indakum soal? Hal indakum soal? Insya Allah masih aman ya Ustazah ya? Insya Allah masih aman. Ustaz, mau tanya. Ustazah, Masih sebenarnya cuma cara penyebutan aja. Kan fi'il ada sekarang sebut fi'il, ada yang nyebut fi'lun itu kapan, apakah sama atau kapan disebut fi'il, kapan disebut fi'lun Ustaz? Penyebutannya. Baik Ustazah ya. Untuk tanda akhir di dalam bahasa Arab ya, ini tanda akhir. Itu ketika kita membaca gitu ya, melafalkan atau ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, itu tanda akhir itu dapat ya diwakafkan. Ya, dapat diwakafkan. Fi'il, isim, harf. Nah, itu boleh dibaca seperti itu Ustazah. Tapi hanya dalam bahasa komunikasi ya. Hanya dalam bahasa lisan, bahasa percakapan. Karena kalau kita ke negara-negara Arab pun ya, kita ngobrol sama orang Arab,
itu tanda akhirnya itu nggak dibaca juga sama mereka. Ya. Contoh misalnya, kaifa haluka ya, kaifa haluka, kaifa haluka, itu harusnya seperti itu. Atau kalau ke perempuan, kaifa haluki, gitu ya. Tapi nanti kalau Ustazah ya ke negara-negara Arab ya, itu biasanya pertanyaannya kaifa haluk, kaifa haluk, gitu ya, diwakaf sama mereka. Kaifa haluk, ya. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Ya harusnya kalau bahasa tulisannya alhamdulillahi ana bi khairin. Itu kalau mau dibaca semua harokat akhirnya. Tetapi untuk bahasa lisan, bahasa percakapan, itu harokat akhir boleh diwakafkan. Kapan ya tanda akhir itu harus kita baca? Ya ketika kita sedang belajar kaidah atau ketika kita ya dalam penulisan. Dalam penulisan maka tanda akhirnya harus jelas gitu. Ya, saja ya. Ini ketika melafalkan istilah-istilah ini ya, maka tadi saya bolehkan Ustazah untuk membacanya ismun ya, membaca tanda akhirnya atau dengan pendekatan orang Arab ya. Pendekatan orang Arab itu ya diwakaf huruf terakhirnya. Isim ya, fi'il, haruf ya itu boleh dua-duanya. Kirain saya isim jimat. Isim jimat Ustazah. Kok jimat? Kalau orang Sunda apa nyari isim katanya. Isim itu ternyata benda ya. Iya, isim itu kata benda ya. Isim artinya adalah kata benda. Cuman di orang Sunda isim itu jimat jadinya. Kok bisa jadi jimat itu gimana sejarahnya? Mungkin bawa-bawa benda dikasih benda. Jadi dibohongin gitu kayaknya. Percaya aja. Iya. Taib. Nah, maka ini saja ya, ada isim, fi'il, dan harf. Nah, kemudian setelah ini kita akan berkenalan dulu dengan isim. Dengan, Afan, ada pertanyaan yang apa ini? Kok bisa diklik ini? Afan, Ustaz tidak bisa ikut sampai selesai, ada keperluan. Ya, Ustazah Putri, silakan. Nanti bisa dilihat di rekamannya, Ustazah ya. Baik, kemudian selanjutnya kita akan ya, tadi pembagian kata di dalam bahasa Arab. Sekarang pembagian jenis kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, pembagian jenis kalimat. Pembagian jenis kalimat. Kalau tadi kata, sekarang adalah kalimat. Kalimat, ya, kalimat. Kalimat itu bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Ya, jadi hati-hati nih ya. Jadi kalimat itu bahasa Arabnya adalah al-jumlah ya atau jumlah, yaitu bimana kalimat. Dan ketukar tuh. Tadi kalau kata bahasa Arabnya adalah al-kalimah, sedangkan kalau kalimat bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Baik. Nah, sekarang ya kita akan membahas ya pembagian al-jumlah di dalam bahasa Arab. Pembagian jenis kalimat di dalam bahasa Arab. Ternyata pembagian jenis kalimat di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 jenis, Ustazah. Hanya ada 3 jenis. Ya. Jadi ini ternyata ya sedikit ya pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris, yaitu pembagian kalimat bahasa Inggris kan banyak banget ya yang namanya sentences itu ya. Ada berapa belas gitu kan. Nah, ternyata kalau bahasa Arab, pembagian kalimatnya hanya ada 3 model. Hanya ada 3 bentuk. Yang mana itu dilihat dari kata pertama pada kalimat itu. Kata pertama pada kalimat tersebut. Jika suatu kalimat diawali dengan kata benda, ya, diawali dengan kata benda, maka ya kalimat tersebut dinamakan jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah. Jadi ismiyah itu adalah kalimat kata benda gitu ya, kalimat yang diawali kata benda. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya, maknanya adalah kalimat yang diawali kata benda. Kemudian jenis kalimat yang kedua adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ini gampang ingatnya, Ustazah. Ya.
Tadi kalau fi'il itu kata kerja, kalau kalimat yang diawali kata kerja, tambahin iyah aja di belakang. Ya, huruf lamnya di kasroh, tambahin ya, dan tambahin tak marbutoh. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah bermakna kalimat yang diawali kata kerja. Kemudian yang ketiga, kalimat yang diawali kata bantu. Ya, kalimat yang diawali kata bantu. Bermakna jumlah harfiyah, ya, jumlah harfiyah, atau ada nama lainnya yaitu jumlah zarfiyah. Ini sama istilahnya. Kalimat yang diawali kata benda jumlah ismiyah, kalimat yang diawali kata kerja jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali kata bantu jumlah harfiyah atau jumlah zarfiyah. Inilah pembagian ketiga jenis kalimat di dalam bahasa Arab, yang mana inilah pokok pembahasan kita di buku ke level 2 mustaqil ini. Jadi di level 2 ini ya kita nanti akan membahas bagaimana cara membuat kalimat yang diawali kata benda, bagaimana cara membuat kalimat yang diawali kata kerja, bagaimana membuat kalimat yang diawali dengan kata bantu. Itu yang menjadi ya pokok pembahasan kita di level kedua mustaqil ini. Ya. Baik. Sampai di sini dulu Ustazah mukadimahnya. Ada pertanyaan nggak Ustazah? Silahkan. Ada pertanyaan. Insya Allah ya. Hafiz Ustazah ya, tidak ada ya. Jadi tadi gampang tuh ngingetnya. Kata itu bahasa Arabnya al-kalimah. Ada 3 jenis, isim, fi'il, harf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, harf kata bantu. Kalimat atau jumlah juga ada 3. Jumlah ismiyah, kalimat yang diawali kata benda, jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali kata kerja, dan jumlah harfiah, kalimat yang diawali kata bantu. Nah, maka sekarang kita akan masuk kepada pembuatan kalimat yang diawali kata benda. Kita akan mempelajari kalimat yang diawali kata benda. Tetapi sebelum kita mulai membuat kalimat yang diawali kata benda ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu ya pembagian daripada kata benda di dalam bahasa Arab. Kata benda. Kata benda bahasa Arabnya adalah isim, ya, ismun, isim. Kata benda bahasa Arabnya adalah isim, ismun. Nah, pembagian yang pertama ya adalah pembagian kata benda berdasarkan jenisnya. Ya, pembagian kata benda berdasarkan jenis. Pembagian isim ya, saya istilahkan isim ya biar lebih familiar dengan istilah isim. Pembagian isim berdasar jenisnya. Isim berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi 2, Ustazah. Dibagi menjadi 2 ya. Dibagi menjadi 2 jenis. Yang mana mungkin ini tidak kita temukan dalam bahasa Indonesia ya. Yaitu ada isim ya atau ada kata benda yang berjenis laki-laki ya, kata benda berjenis laki-laki ya, kata benda berjenis laki-laki ya, saya tulis LK gitu ya. Ada kata benda berjenis perempuan. Kata benda yang berjenis laki-laki di dalam bahasa Arab disebut dengan muzakkar. Nah, muzakkar itu artinya adalah kata benda laki-laki. Kata benda perempuan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah mu'annas. Mudzakkar itu kata benda laki-laki, mu'annas kata benda perempuan. Ini kalau saya nggak salah ya, dulu saya pernah iseng-iseng belajar bahasa Perancis ya. Nah, bahasa Perancis tuh agak sedikit mirip-mirip sama bahasa Arab. Bahasa Perancis ternyata ya ada pembagian kata juga berdasarkan jenisnya, Ustazah. Ada kata benda laki-laki ya, maskulang gitu ya. Ada kata benda perempuan ya, feminang gitu ya. Jadi ternyata ada juga yang mirip seperti bahasa Arab gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita nggak kenal nih pembagian kata benda laki-laki, kata benda perempuan. Nah,
bagaimana kita menentukan kata benda laki-laki dan perempuan? Gampang kalau dalam bahasa Arab, Ustazah. Kata benda laki-laki, ya, yaitu adalah kata benda yang tidak ada tak marbutohnya di akhirnya. Yang tidak ada tak marbutohnya di akhir. Contoh misalnya Ustazah menghafalkan mufrodat, misalnya ada kata kitabun, ya. Kitabun itu nggak ada tak marbutoh ya, atau tak yang bulat di belakang. Kitabun. Maka kitabun itu berjenis laki-laki. Contoh yang lain Ustazah yang laki-laki apa? Coba yuk sama-sama kasih contoh. Kolamun. Kolamun ya, kolamun yang nggak ada tak marbutohnya. Apalagi Ustazah? Apa? Mahmul. Ya, mahmulun ya, dan lain sebagainya. Saya yakin Ustazah kalau nyebutin banyak ini. Kalau hafalannya udah banyak. T. Nah, untuk contoh kata benda yang perempuan apa Ustazah? Contoh kata benda yang perempuan yang ada tunnya di belakang. Sajarotun. Sajarotun. Akibatun. Zahrotun. Wah, tuh banyak tuh ya. Akibatun. Nah, itu perempuan. Ada lagi madrasatun. Ya. Ada lagi tadi apalagi Ustazah? Zahrotun ya. Zahrotun. Nah, ini yang tuntun ini. Ya, jadi ya, untuk yang perempuan dapat kita lihat dari tanda akhir yaitu tak marbutoh. Tak marbutohnya tak bulat seperti ini Ustazah. Ya, tak bulat ya. Kayak kitabun, kolamun, mahmulun, hakibatun, madrasatun, zahrotun, dan lain sebagainya. Saya kan Ustazah ya, masih banyak lagi bisa menyebutkan contoh-contoh kata benda yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, Ustazah, khusus untuk kata benda yang berhubungan dengan manusia. Khusus untuk kata benda yang berhubungan dengan manusia. Yaitu profesi, ya, maupun kata sifat, ya. Kita bisa merubahnya dari jenis laki-laki kepada jenis perempuan. Contoh misalnya, seorang muslim laki-laki itu bahasa Arabnya adalah muslimun. Ini muslim laki-laki. Kalau muslim perempuan ya, maka caranya adalah dengan ya huruf terakhirnya diganti fathah ya, diganti fathah menjadi muslimah, kemudian huruf terakhirnya baru ditambah tun, ditambah tak marbutohnya. Atau biar gampang ngingetnya, belakangnya ditambahin atun, atun. Nah, atun ya. Muslimun ya, seorang muslim laki-laki, muslimatun, muslimah perempuan. Yang bisa dibuat seperti ini, yang bisa dirubah, diganti dari laki-laki ke perempuan, hanya yang berhubungan dengan manusia. Yaitu kata benda seputar profesi, ya maupun kata sifat juga bisa ditambahkan tak marbutoh di akhir. Contoh yang lain, dokter itu bahasa Arabnya tobibun, Ustazah. Kalau dokter perempuan jadi apa? Yuk sama-sama. Dokter perempuan jadi apa? Tobitun. Tobibatun. Tobibatun. Ya. Hati-hati ya Ustazah ya, huruf terakhir dipatahin dulu, diain dulu, tobiba, baru tambahin tunnya, tobibatun. Tobibun dokter laki-laki, tobibatun dokter perempuan. Ya. Ustadz, sorry, mau tanya dong untuk rawi yang pertama tuh yang kata benda kan ada kitabun, terus ada kolamun, yang sebelah perempuannya kan ada hakibatun. Nah, yang apakah yang memang kata-kata yang hakibatun, madrasatun, zahrotun tuh memang udah spesifik itu untuk kata benda perempuan? Iya, betul Ustazah. Ya, pertanyaan bagus Ustazah. Untuk kata benda yang mana dia merupakan benda mati. Atau kalau dalam bahasa Arab biasa disilakan benda yang tidak berakal gitu ya, benda mati. Meja, pulpen, sapu, penggaris, sekolah, mobil ya. Nah, itu sudah baku Ustazah. Ketika misalnya tas itu bahasa Arabnya hakibatun, maka sudah takdirnya dia jenisnya perempuan. Bisakah kalau kita hilangkan tunnya menjadi hakibun gitu? Nggak bisa, nggak ada artinya hakibun, gitu ya. Ya. Begitu juga kata kitabun. Kitabun takdirnya dia adalah kata benda laki-laki. Boleh nggak kalau saya jadikan perempuan kitabatun? Ya nggak boleh, nggak ada artinya jadi apa kitabatun gitu ya. Kolamun misalnya jadi kolamatun tidak bisa. Ya.
Ini ya untuk kata benda yang benda mati, Ustazah. Untuk yang benda mati. Jadi untuk benda mati ya sesuai dengan kosakatanya. Ketika kita menghafalkan papan tulis saburotun, berarti dia adalah berjenis perempuan. Takdirnya dia jenisnya perempuan. Ya. Oke. Berbeda kalau tadi ya, yang di bawah row yang kedua ini adalah yang berhubungan dengan manusia. Ya. Kalau manusia itu bisa ya tambahkan atun di akhir untuk berubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Gitu ya. Muslimun, muslimatun, tobibun, tobibatun, ya. Contoh yang lain lagi misalnya, ada kata jamilun. Jamilun di mana tampan, laki-laki yang tampan. Kalau misalnya perempuan yang cantik jadinya apa, Ustazah? Jamilah. Jamilah, ya, jamilatun, jamilatun. Nah, ini bisa kita tambahin ta marbutoh karena dia berhubungan dengan manusia, Ustazah, berhubungan dengan manusia. Tapi kalau yang di atas, row yang pertama, ya, kenapa Ustazah? Apa Ustaz lupa matiin Iya, mikrofon? iya. Saya kira mau nanya kali Ustazah. Ya, baik, ya. Nah, dan begitu yang lain Ustazah. Jadi kalau Ustazah lihat di buku hafalan kosakatanya Ustazah, ya, itu di atas ada kata benda umum, kata benda umum. Kata benda umum tuh nggak bisa Ustazah ditambahin tun atau dihilangkan tunnya nggak bisa. Ya. Kalau bagian kata benda seputar profesi, ya, nah itu bisa tuh ditambahkan tak marbutoh di akhir untuk berubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Baik. Oke. Yuk, coba sama-sama. Ya, sama-sama Ustazah. Baik, jamaatan ya. Saya buat kata benda laki-lakinya. Ustazah tolong semuanya dibuat ke kata benda perempuannya, ke jenis kelamin perempuan. Kafirun, seorang kafir laki-laki, kalau perempuan apa? Piratun. Kafiratun. Munafikun, munafik laki-laki, kalau perempuan. Munafiqatun. Munafiqatun. Tolibun, murid laki-laki, kalau perempuan. Tolibatun. Tolibatun. Sobirun, orang yang sabar laki-laki, kalau perempuan. Birotun. Sobirotun. Tayyib. Yang lain lagi. Tajirun, pedagang laki-laki, kalau perempuan. Tajirotun, betul. Taib. Kemudian sailun, artinya pengemis laki-laki, kalau perempuan. Sailatun. Taib. Kitabun, kalau perempuan. Kitabun. Nggak ada. Ya, jebakan Batman itu. Ya. Jadi kalau bendanya benda mati, ya benda yang tidak berakal dia nggak bisa dari laki-laki kemudian dibuat perempuan itu nggak bisa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Ustazah? Insya Allah ya. Ya. Kalau untuk penggolongan tadi kayak munafikun, sobrun, di Quran kayaknya nggak ada penggolongan berdasarkan itu ya. Berarti bisa munafikun berarti bisa juga mengandung arti perempuan dan laki-laki ya. Gimana di Al-Quran jelas ada Ustazah. Ada, di Al-Quran ada. Contoh misalnya, kalau kita membaca Al-Quran, ada ayat yang berbunyi seperti malah luar biasa dalam Al-Quran Ustazah. Ketika misalnya Allah menyebutkan ya as-sariqu, ayat Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini saya ambil ya potongan ayat di dalam Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu. As-sariqu was-sariqatu. Nah, ini Ustazah yang sudah sampai hafalannya ke kata as-sariq siapa nih? Apa arti sarik Ustazah? Pencuri. Ya. Ya, sarik di mana pencuri. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan as-sariqu was-sariqatu. As-sariqu itu adalah pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, ya. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya, gitu ya. Maka potonglah tangannya, itu ya untuk pencuri. Tapi ini dalam Al-Quran Ustazah nih, dalam Al-Quran tuh jelas tuh as-sariqu seorang pencuri laki-laki, was-sariqatu seorang pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Oke, kita lihat di ayat yang lain. Kita lihat di ayat yang lain. Az-zaniyatu wazani, ya, wazani, ya, fajlidu, ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman az-zaniyatu wazani, seorang pezina perempuan
wazani, dan seorang pezina laki-laki, fajlidu, maka jilidlah. Ya, jilid itu artinya ya dicambuk gitu ya. Wazani itu wazani fajlidu. Maka di sini jelas Ustazah, ya. Baik yang laki-laki maupun perempuan ya, itu ditandakan dengan tak marbutah di akhir. Nah, maka ulama ini luar biasa nih. Salah satu ya kemujizatan Al-Qur'an ya bahasa Arab ya. Dari sini dapat diambil kesimpulan kalau kita membaca tafsir ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai kata as-sariqu was-sariqatu dengan menyebutkan ya urutan pertama adalah pencuri laki-laki. Karena pada kenyataannya ya yang banyak ya ditangkap karena gitu ya. Karena pencurian itu adalah dari golongan laki-laki gitu ya. Maling ayam, maling sendal, maling kotak amal, maling uang negara. Nah, itu kalau kita lihat ya kebanyakan laki-laki. Perempuan ada, tapi ya nggak sebanyak laki-laki. Maka Allah mendahulukan as-sariqu yang berjenis laki-laki. Sebaliknya, di ayat yang lain ketika Allah menyebutkan az-zaniyatu, ya para pezina, ya perempuan dan para pezina laki-laki, fajlidu, maka jilidlah. Di sini Allah mendahulukan dari kata benda yang perempuan, ya daripada yang laki-laki. Ya, ini mohon maaf ya di ustaz-ustaz semua ya. Karena pada realnya ya, pada kenyataannya banyak kita temukan ya, mohon maaf ya, yang namanya PSK itu adalah perempuan ya. Lebih banyak ya az-zaniyatu ketimbang az-zani. Ini ayat Al-Qur'an yang berbicara Ustazah. Jadi tadi dari Ustazah ya, apakah di Al-Qur'an ada pembagian jenis ini? Ya jelas ada Ustazah. Taib ya, Ustazah ya. Ada pertanyaan lagi yang lain nggak Ustazah? Silakan. Ustaz, sorry mau tanya lagi. Kemudian kalau misalnya nih ya untuk kata-kata jamak gitu akan mengikuti laki-laki atau perempuan biasanya ya? Nah, itu kita belum masuk jamak nih Ustazah nih. Baru habis ini nanti baru jamak Ustazah. Taib ya. Ini dulu Ustazah ya. Untuk pembagian pembagian isim berdasarkan jenis, insya Allah fahim Ustazah ya. Nah, maka nanti Ustazah saya minta untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing ya. Di bukunya Ustazah itu ada di halaman berapa nih, sama nggak nih bukunya nih? Ya, halaman 22. Kalau di buku saya halaman 22. Ini kayaknya ada beda ini deh. Beda halaman. Coba Ustazah, dia lihat bukunya Ustazah. Untuk latihan ini halaman berapa? Bentuklah isim mudzakkar di bawah ini menjadi isim muannas. Nah, itu halaman berapa di bukunya Ustazah? 24 Ustaz. Halaman 24. Tolong itu dijadikan wajibul manzil alias PR ya. Itu Ustazah diperintahkan ya, diminta untuk merubah ya dari jenis laki-laki ke jenis perempuan. Tadi caranya dengan ditambahkan atun. Kalau mau melihat proses pembuatannya bisa dilihat di halaman sebelumnya ya. Muslimun, muslimatun, mu'minun, mu'minatun dan sebagainya. Kemudian pembagian ya kedua yaitu pembagian isim berdasarkan jumlahnya, Nah, untuk pembagian isim berdasarkan jumlah ya, nanti akan ada 3 pembagian Ustazah. Akan ada 3 pembagian. Saya berangkat dari bahasa Indonesia dulu deh. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah kata benda tunggal dan kata benda plural atau jamak gitu ya. Kata benda satu dan kata benda banyak. Satu itu jika bendanya satu, ya jamak ya. Itu kalau bendanya lebih dari satu. Dalam bahasa Inggris juga kita kenal istilah singular dan plural gitu ya. Kata benda tunggal dan kata benda banyak ya, kata benda majemuk ya banyak. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab ya ada ya kata benda tunggal ya. Ini saya tunggal. Ada kata benda banyak ya. Ya, kata benda jamak ya. Ada kata benda yang jumlahnya 2 ya. Atau saya bilang double lah gitu ya. Kata benda tunggal di dalam bahasa Arab ya diistilahkan dengan istilah mufrad. Ya, mufrad. Mufrad itu adalah kata benda tunggal.
maksudnya tunggal, ya, jumlahnya adalah 1. Jumlahnya adalah 1. Kemudian, kata benda double atau kata benda yang jumlahnya ada 2. Dalam bahasa Arab disilahkan dengan mutsanna. Mutsanna itu kata benda double. Dan untuk jamak ya atau banyak ya, ini banyak lah, banyak apa ya, dalam bahasa Arab disebut dengan jam'un. Afwan Ustazah, saya ada tamu dulu. Iya, Mbak Ani pakai masker jadi nggak siap. Oh ya, nah. Satu doang. Iya, itu ada. Oh, nggak ada lagi. Iya, oke. Hah? Iya, kalau punya Mbak Fauzia. Mungkin datang lagi. Artinya juga nanti datang lagi. Apa ada tadi ada tamu sebentar. Baik ya. Ini ya. Mufrad, mutanna dan jamak. Ya, ini jam'un, jamak ya. Kata benda tunggal, kata benda double dan kata benda jamak atau kata benda banyak. Baik. Nah, sebagai contoh misalnya kata muslim. Muslimun itu kata benda tunggal, Ustazah. Jadi muslimun itu dia sudah mengandung arti satu atau seorang muslim laki-laki. Ya. Dan ternyata kosakata yang Ustazah hafalkan itu semuanya mengandung arti satu, sudah mengandung ya arti ya satu. Kitabun itu maknanya adalah sebuah buku. Kolamun, sebuah pulpen. Saburotun, sebuah papan tulis. Muslimun, kalau manusia seorang ya, seorang muslim. Kafirun, seorang kafir. Gitu ya. Tobibun, seorang dokter. Gitu ya. Kalau perempuannya muslimatun, ya, seorang wanita muslimah. Ya. Gitu ya. Kemudian kitabun, sebuah buku. Ya. Jadi sudah mengandung arti satu, Ustazah. Jadi perlu nggak kita tambahin kata wahid? Satu kan wahid ya. Ya, wahid itu kan satu. Nggak perlu, Ustazah. Ya. Ya, itu yang beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan ditambahin kata satu kan. Sebuah buku gitu ya. Sebuah buku. Seorang muslim. Nah, dalam bahasa Arab enggak. Ya. Maka muslimun itu kalau diterjemahin panjang ke bahasa Indonesia. Seorang muslim laki-laki. Muslimatun, seorang muslim perempuan. Kitabun, sebuah buku. Ya, seperti itu. Baik, untuk kata benda tunggal atau isim mufrad, ada pertanyaan, Ustazah? Insya Allah tidak ada ya. Nah, kemudian ya, bagaimana kita merubah kata benda tunggal menjadi kata benda double atau isim mutsanna? Caranya gampang ternyata, Ustazah. Dari kata muslimun, untuk membuatnya menjadi 2 orang, caranya adalah pertama, huruf terakhirnya yang asalnya yang asalnya domatain ini, kita fathahkan terlebih dahulu menjadi muslimah. Kemudian setelah itu ditambahkan alif, ya, sehingga menjadi panjang dia bacanya. Muslimah, kemudian terakhir tambahin ni di akhir. Muslimani. Ya, ini caranya ya adalah dengan menambahkan ya ani di akhir. Si ani, Ustazah. Nah, ini biar gampang ingatnya ya, ditambahin ani di belakang. Muslimun, seorang muslim laki-laki. Muslimani berarti sekarang artinya 2 orang muslim laki-laki. Muslimatun, seorang muslimah perempuan. Nah,
bagaimana kalau kita membuatnya menjadi 2 orang muslimah perempuan? Baik. Yang pertama, ini agak sedikit berbeda dengan yang atas. Kalau yang di bawah ini yang perempuan, dia huruf terakhirnya adalah tun. Huruf terakhirnya tak marbutoh. Maka langkah pertama Ustazah, tak marbutoh ini ya, kalau dia mau disambung dengan huruf yang lain, maka dia berubah bentuk menjadi tak biasa. Ya. Harokatnya fathah ya. Kemudian setelah itu ditambahkan alif dan ditambahkan ni di akhir. Ya, jadi belakangnya tani. Nah, gitu ya. Kalau untuk perempuan belakangnya tani ya. Muslimatun, seorang muslimah perempuan, 2 orang muslimah perempuan, muslimatani, muslimatani. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak Ustazah? Kalau belum ya, kitabun sebuah buku. Ya, kalau 2 buku bagaimana? Huruf terakhir difathahkan, kemudian ditambahin alif dan ditambahin ni ya, menjadi kitabani, menjadi kitabani. Baik. Coba sama-sama Ustazah. Saya datangkan bentuk mufradnya, isim mufradnya. Ustazah tolong dibuat menjadi isim muthananya. Yuk, jamatan. Tobibun, seorang dokter. Kalau 2 orang jadi apa? Tobibatani. Tobibani. 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 Ya, karena tobibun laki-laki ya. Ya, sekarang kalau tobibatun, dokternya perempuan. Kalau ada 2 dokter perempuan, apa? Tobibatani. Tobibatani. Begitu. Tobibatani. Tobibatani. Kafirun, seorang kafir laki-laki. Kalau 2 orang kafir laki-laki. Kafirani. Kafironi, betul. Kafiron. Sekarang kalau kafirotun, seorang kafir perempuan, ya kalau 2 orang Kafirotani. ya kafirotan. Lagi, baik. Seorang murid laki-laki bahasa Arabnya tolibun. Kalau 2 orang Tolibani. Kalau perempuan tolibatun, kalau 2 orangnya Tolibatani. Tolibatani, betul. Tolibatani. Baik, saya punya kata kolamun sebuah pulpen. Kalau 2 buah pulpen jadi apa? Kolamani, betul. Kolamani. Saya punya kata maktabun, meja. Kalau 2 buah meja jadi apa? Maktabani. Baik. Nah, coba perwakilan. Saya minta Ustazah Kashfi. Ya. Kashfi. Saya punya kata daftarun, di makna buku tulis. Kalau ada 2 buku tulisnya jadi apa? Daftaroni. Betul, daftaroni. Ustazah Putri. Saya punya kata sa'atun, di makna sebuah jam. Kalau 2 buah jam jadinya apa? Ustazah Putri ada nggak? Oh, nggak ada yang namanya Ustazah Putri ya? Kayaknya ada. Ustazah Nida, ayo. Ustazah Nida. Ya, sa'atun, sebuah jam. Belakangnya tun ya. Berarti kalau 2 buah jam jadi apa? Sa'atani. Iya, sa'atani. Kalau yang belakangnya tun, ketika 2 menjadi tani belakangnya ya. Baik, Ustazah Eva, saya punya kata saburotun, sebuah papan tulis. Kalau 2 buah jadi apa? Saburotani. Ustazah Ira, saya punya kata tobibun, seorang dokter laki-laki. Kalau 2 orang dokter laki-laki jadi apa? Tobibani. Ya. Tadi udah mau tobibat aja tuh Ustazah tuh. Ya, kalau dokter perempuan tobibatun baru tobibatani. Baik ya. Ustazah, ada pertanyaan sampai di sini Ustazah? Baik, jika tidak ada pertanyaan ya. Nanti untuk wajibul manzilnya ya, untuk wajibul manzil saya minta Ustazah di buku saya ini halaman 25. Halaman 25 berarti bukunya Ustazah halaman 27 kalau nggak salah. Baik, Ustazah ya.
Nanti tolong dikerjakan di rumahnya masing-masing. Ya langsung di bukunya aja Ustazah. Artinya boleh ditulis kalau tahu, ya kalau nggak tahu nggak apa-apa dikosongin nggak apa-apa. Ustazah diminta untuk merubah bentuk mufrad, bentuk tunggal menjadi bentuk double atau mutsanna. Contohnya di sini rojulun, kalau dua rojulani. Dan nanti untuk seterusnya, Ustazah tolong ditulis langsung di bukunya, Ustazah. Langsung di bukunya. Ya, setelah selesai nanti difoto dikirim ke saya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Ustazah? Insyaallah tidak ada ya. Nah, sekarang kita masuk kepada halaman berapa? Wajibul manjilnya? Wajibul manzil, buku saya halaman 25. Kalau bukunya Ustazah saya nggak tahu halaman berapa. Kalau nggak salah 27, betul nggak? Betul, 27. Ya, tadi 24 yang pertama wajibul manzil yang pertama 24. Yang 24 itu merubah dari laki-laki ke perempuan. Kemudian 27 itu merubah dari mufrad ke musanna, dari tunggal ke double. Baik, sekarang kita ya masuk kepada pembuatan kata benda yang jumlahnya banyak, jamak dalam bahasa Arab. Nah, nanti untuk masing-masing jenisnya ada perbedaan saja, akan berbeda-beda. Nah, pertama ya, kita mulai dari yang laki-laki dulu. Kata benda laki-laki, kata benda laki-laki. Muslimun bimakna seorang muslim. Muslimani bimakna dua orang muslim. Sekarang kita membuat kalimat banyak muslim laki-laki, ya, berarti lebih dari dua dia. Nah, maka cara membuatnya, ya, dari muslimun, ya, langkah pertama, harokat di huruf terakhir itu didomahkan terlebih dahulu. Ya, jadi tanwinnya dihilangkan menjadi muslimu. Langkah selanjutnya tambahkan waw, ya, waw yang sukun, ya, maka menjadi panjang dibacanya muslimu. Kemudian yang terakhir ditambahkan na di akhirnya, ditambahkan na di akhir menjadi muslimuna. Atau biar gampang ingatnya, ya, di akhirnya ditambahin una. Ini khusus untuk yang laki-laki ya Ustazah ya. Nanti untuk yang perempuan beda lagi cara membuatnya. Muslimun 1, muslimani 2, muslimuna banyak. Saya punya kata kafirun, seorang kafir laki-laki. Kalau dua orang kafir, kafironi. Kalau banyak kafir, kafiruna, ya, kafiruna. Baik, contoh yang lain. Saya punya kata sobirun. Sobirun bermakna orang yang sabar. Kalau dua orang, sobironi. Kalau banyak, sobiruna, ya, sobiruna. Contoh yang lain, saya punya kata sa'ilun. Sa'ilun artinya adalah seorang pengemis laki-laki. Kalau dua orang pengemis, sa'ilani. Kalau banyak, sa'iluna. Oke. Sampai di sini saja ada pertanyaan dulu. Insyaallah nggak ada ya. Oke, coba Ustazah. Nah, ini saya mau panggil aja lah. Oke, Ustazah Amalia. Nah, Ustaz. Ustazah, saya minta untuk dirubah dari bentuk tunggal, double, kemudian banyak. Kosakatanya adalah tampan, jamilun. Jamilun. Duanya? Jamilan ya. Jamilani. Banyak? Jamiluna. Iya, betul. Jamilun 1, jamilani 2, jamiluna banyak. Baik, selanjutnya saya minta kepada Ustazah Dewi. Ustazah Dewi. Ya, Ustadz. Saya punya kata muhandisun. Muhandis artinya insinyur. Satu orang insinyur laki-laki. Dirubah ke bentuk musanna dan jamaknya. Musanna dan jamaknya. Muhandisatani. Muhandisun. Musan. Yang kedua muhandisani. Iya, kalau banyak. Muhandisuna.
Iya, betul ya. Kalau yang tani, kalau perempuan, Ustazah. Perempuan, saya Ya, salah tadi. muhandisun, muhandisani, muhandisuna. Baik, lagi. Saya minta kepada Ustazah Fitri. Ustazah Fitri, saya punya kata fallahun. Fallahun artinya seorang petani. Rubah kedua dan banyak. Falahun, falahani, falahun. Fallahun. Baik, kemudian satu lagi saya minta kepada Ustazah Raina. Ustazah Raina. Nah, Ustaz. Saya punya kata kabirun, artinya besar, orang yang besar, kabirun. Dibuat dua, dibuat jamak. Kabironi, kabiruna. Sama, kabirun, kabironi, dan kabiruna. Ada pertanyaan dulu nggak Ustazah sampai di sini Ustazah? Cara membuat kata benda banyak untuk laki-laki. Ustaz, kalau jamak ini tuh ada yang bisa menggantikan nggak? Misalnya kayak ya ayyuhallazina amanu itu kan banyak ya, tapi nggak pakai amanuna. Oh, bukan Ustazah, itu beda lagi Ustazah. Nanti itu pembahasannya pada kata kerja Ustazah. Oh, beda. Beda Ustazah. Ya. Kalau dalam Al-Quran banyak. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Kafirun. Ya. Itu orang-orang kafir laki-laki banyak ya. Pada kata muslimun. Ya. Sabirun. Ya. Saimun dan sebagainya. Kalau yang tadi ya ayyuhalladzina amanu nanti insya Allah kita temukan pada pembahasan ya ketika membahas kata kerja. Nah, sabar, jadi ini sabar, kalimat yang diawali dengan kata benda. Nah, ini belum masuk kalimatnya, ini baru kata bendanya dulu, belum kata benda jamak. Iya, kita baru kenalan dulu dengan pembagian kata benda. Nanti setelah pembagian ini tuntas ya, baru kita masuk kepada pembuatan kalimatnya. Maka langkah ini harus betul-betul kuat dulu. Baik, nah, untuk wajibul manzilnya lagi, wah banyak nih wajibul manzilnya. Ustazah, nanti tolong dikerjakan di halaman 29 berarti di bukunya Ustazah. Halaman 29, Ustazah diminta ubahlah lafaz-lafaz mufrad di bawah ini menjadi jamak muzakkar salim. Oh iya. Istilah untuk tadi bentuk jamak ya, bentuk banyak yang laki-laki dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan jamak muzakkar salim. Ya. Ini istilahnya ya, ini saya buat ya footnote di bawah ya. Jamak muzakkar salim. Ya, jadi istilah bentuk banyak untuk laki-laki itu adalah jamak mudzakkar salim. Nah, Ustazah diminta untuk merubah dari bentuk mufrad, dari bentuk tunggal ke bentuk jamak mudzakkar salim itu dengan ditambahkan una di akhirnya. Mutiun, mutiuna. Mumathilun nanti bagaimana perubahannya dan seterusnya. Langsung dikerjakan di buku. Artinya kalau tahu ditulis, kalau nggak tahu nggak apa-apa dikosongin aja. Itu berarti wajibul manzil yang ketiga tuh Ustazah. Wajibul manzil yang ketiga. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk bagaimana cara membuat bentuk banyak untuk yang perempuan. Untuk yang perempuan. Seorang muslimah perempuan bahasa Arabnya muslimatun. Dua orang muslimatani. Sekarang bagaimana kalau banyak muslimah perempuan? Cara membuatnya, pertama dari bentuk tunggalnya, muslimatun. Langkah pertama Ustazah, ya, ini tunnya, ya kita buang, kita ganti ya menjadi muslimah, ya, muslimatun. Kemudian tunnya kita buang, kita ganti dengan alif dan tun. Ya, kita ganti dengan alif dan tun. Ya, atau dengan kata lain ya, ini biar lebih mudah kita mengingatnya, huruf terakhirnya setelah tunnya dibuang, diganti dengan atun. Atun. Ya, jadi tunnya dibuang, diganti dengan alif dan tun. Muslimatun, seorang muslimah perempuan. Muslimatani, dua orang muslimah perempuan. Muslimatun, banyak muslimah perempuan. Contoh yang lain, kafiratun, seorang kafir perempuan. Kafirotani, dua orang kafir perempuan. Kafirotun, banyak kafir perempuan. Contoh yang lain,
Tolibatun, seorang murid perempuan. Tolibatani, dua orang murid perempuan. Tolibatun, banyak murid perempuan. Baik. Ada pertanyaan dulu Mbak Ustazah untuk yang bentuk banyak untuk perempuan. Jamak untuk perempuan. Insya Allah nggak ada ya. Saya mau minta kepada Ustazah Ira. Ustazah Ira, saya punya kata tobibatun, seorang dokter perempuan. Tolong dibuat ke bentuk musanna dan bentuk jamak. Silahkan. Fadholi. Tobibatani. Tobibatun. Iya, tobibatun. Baik. Saya minta kepada Ustazah Kashfi. Saya punya kata ustazatun. Buat bentuk musanna dan buat bentuk jamak. Ustazah Kashfi. Ustazah Kashfi? Iya. Ya. Iya. Saya punya kata tobibatun, Ustazah. Ustazah, tolong dia rubah bentuk musanna dan jamaknya. Tobibatun. Tobibatun, seorang dokter. Kalau dua orang dokter jadinya apa? Tobibatani. Kalau banyak? Tobibatun. Betul. Tobibatun. Iya, tobibatun. Ustazah Sri Soeharti. Ustazah Sri, Afwan, Ustazah Sri. Saya punya kata zalimatun, wanita yang zalim. Rubah kedua dan jamak. Kemudian, kalau banyak apa? Zalimatun, ya zalimatun, betul, zalimatun. Satu lagi, saya minta kepada Ustazah Puji. Ustazah, saya punya kata ya munafiqotun. Ya, munafiqotun, wanita yang munafik. Kalau dua bagaimana? Jamaknya bagaimana? Munafiqotani sama munafiqotun. Iya, munafiqotun. Sampai di sini Ustazah ada pertanyaan enggak, Ustazah? Insya Allah nggak ada ya. Tadi istilah untuk bentuk jamak, ya, bentuk banyak perempuan dalam bahasa Arab disebut dengan jamak, ya, muannas salim, ya. Jamak itu artinya bentuk banyak, muannas yaitu perempuan, salim itu artinya adalah beraturan. Ya, maksudnya beraturan, ya, tadi caranya dengan ditambahkan atun, ya. Kalau yang laki-laki tambahannya waw sama nun, una, maka dinamakan dengan salim, beraturan. Ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, Ustazah, nanti saya minta untuk dikerjakan sebagai wajibul manzil di halaman 31 berarti Ustazah, halaman 31. Halaman 31. Ubahlah lafaz-lafaz berikut dalam bentuk jamak muannas salim. Dalam bentuk jamak muannas salim. Di sini ada mufradnya, ada bentuk tunggalnya muzi'atun. Nah, untuk proses pembuangan tak marbutoh ini tidak usah ditulis Ustazah. Langsung saja hasilnya. Ini kan pembuangan tak marbutoh itu kan proses membuatnya. Itu tidak usah, jadi langsung saja muzi'atun kalau satu, kalau banyak bagaimana? Ya. Mumathilatun seorang ya, artis ya, mumathil artinya artis. Kalau banyak nanti bagaimana? Ya, jadi langsung saja nanti dikerjakan di kolom jamak muannas salimnya. Artinya silakan ditulis ya bagi yang tahu artinya. Baik, ada pertanyaan nggak Ustazah sampai di sini? Insya Allah tidak ada ya. Nah, untuk yang terakhir, ada kata kitabun sebuah buku. Kalau dua, kitabani dua buah buku. Bagaimana kalau banyaknya? Nah, khusus untuk kata benda yang tidak berakal, alias benda mati, ya, untuk bentuk jamaknya, bentuk banyaknya,
Dia tidak beraturan, tidak beraturan. Mau tidak mau, suka nggak suka, redo nggak redo, harus dihafal Ustazah. Lihat ke kamus untuk yang bentuk jamak ini. Ya, kitabun, oh ternyata kalau banyak lebih dari 2, dia bahasa Arabnya kutubun. Dari mana kutubun? Dari kamus. Ya, ini nggak ada rumusnya. Maka dinamakan ya dengan jamak taksir. Taksir itu artinya adalah tidak beraturan, ya, karena tidak ada polanya dia, tidak ada bentuknya, ya, tidak seperti yang di atas. Kalau yang di atas kan ada ya caranya untuk membuat bentuk banyaknya. Tapi khusus untuk yang ketiga ini, ya, dia ya bentuknya tidak beraturan. Contoh lain misalnya kolamun, pulpen, ya, dia benda tidak berakal, benda mati. Kolamun 1, kolamani, ya kalau bentuk dobelnya dia normal, semuanya tambahkan ani. Bagaimana kalau banyaknya? Ya lihat ke kamus, nggak ada rumusnya di situ. Kolamun ternyata aklamun ketika banyak. Contoh lain misalnya ada kata babun, pintu. Kalau banyak apa? Nggak beraturan, lihat kamus. Abwabun, ya. Baik. Contoh lain misalnya ada kata maktabun, meja. Kalau banyak bagaimana? Lihat kamus. Makatib, ya. Nah, itu bisa kita ketahui dari kamus. Baik. Jadi untuk yang ketiga ini tidak usah kita perdalam Ustazah, ya. Karena ini kita cukup hanya melihat kepada kamus. Nanti Ustazah ya bisa melihat beberapa contoh-contoh jamak taksir atau kata benda yang tidak beraturan di halaman 32. Halaman 32, di situ ada beberapa contoh-contoh kata benda yang mana ya bentuk jamaknya tidak beraturan. Bentuk jamaknya tidak beraturan. Ada kata suratun, surat. Jamaknya apa? Suwarun. Nah, itu kan nggak beraturan, Ustazah. Suwarun. Ustazun, seorang ustadz. Kalau jamak apa? Asatizu. Ya, dia tidak beraturan. Tolibun, seorang murid. Kalau banyak apa? Tulabun. Ya. Madrasatun, sekolah. Kalau banyak apa? Madarisu. Nah, untuk yang jamak taksir ini tidak ada polanya, tidak ada bentuknya, ya cukup hanya dibaca-baca sesering mungkin, nanti lama-lama jadi hafal saja. Baik, silakan Ustaz kalau ada pertanyaan. Apa Ustaz? Nah, kalau untuk kata-kata jamak taksir ini ada banyak ya? Ya. Ya kalau banyak ya lumayan banyak Ustazah. Berarti mesti beli kamus ya? Ya Ustazah. Ada kamus yang khusus membahas jamak taksir Ustazah. Ada kamus yang khusus ya membahas jamak taksir. Saya punya kamusnya kecil, kamusnya itu ya. Nanti mungkin saya bisa kirim linknya di grup ya. Kalau misalnya mau beli ada di Shopee kayaknya itu. Kecil bukunya itu bisa nanti dimiliki Ustazah. Ya minta referensinya ya Ustaz. Boleh Ustazah ya. Jadi untuk sekali lagi untuk jamak taksir tuh nggak ada polanya, nggak ada bentuknya. Jadi mau nggak mau kita harus. Nanti saya kirim Ustazah itunya Ustazah linknya untuk kamus jamak taksir itu. Baik, yang lain ada pertanyaan nggak Ustazah? Silakan. Ada pertanyaan. Ya Ustazah silakan. Mau nanya itu kalau suaranya hilang-hilangan Ustazah. Suaranya udah jelas belum? Iya, sudah. Ya, tadi kan kalau untuk yang double sama banyak tuh ada penambahan alif sama waw ya. Berarti kan itu dibacanya panjang 2 harokat gitu ya Ustaz? Betul. Itu kalau nggak dibaca gitu berarti nanti ada perubahan makna gitu ya? Ya. Gimana? Untuk yang bentuk jamaah ya, ini ada huruf waw. Waw itu huruf mat ya. Ada kata yang berharokat doma, setelahnya waw sukun. Maka dia harus dibaca panjang 2 harokat. Muslimuna. Ya, kalau nggak dibaca panjang, muslimuna, ya, maka nanti bisa menyebabkan ya perubahan makna, Ustazah. Muslimuna, apa artinya muslimuna? Ya, maka cara membacanya harus dipanjangkan 2 harokat. Ya, muslimun, muslimat, ya, dipanjangin aja Ustazah. Ya, jadi panjangnya juga kalau bahasa Arab berbeda dengan Al-Quran ya.
Kalau Al-Quran ada yang panjangnya 5 harokat, 6 harokat. Tapi kalau bahasa Arab nggak ada, ya cuma 2 harokat panjangnya. Muslimun, muslimat, gitu ya. Baik, Ustaz. Makasih. Apa? Silakan, ustazah-ustazah yang lain. Jika ada pertanyaan, ustazah. Mau Mas ini ngulang lagi. Ya. Buat yang kan yang tunggal itu kan muslimatun. Kalau yang banyak itu tinggal ditambah alif, terus tak marbutohnya diganti sama tak. Ya betul ya, betul saja. Ya, tak marbutohnya diganti alif, kemudian ditambahin tak ya. Tak marbutohnya diganti alif, ditambahin tak, tapi taknya tak biasa ya, bukan tak marbutoh ya. Oh iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz Nida. Ya, yang lain, Ustazah, ada pertanyaan lagi? Indakun soal? Insya Allah sudah paham saja ya. Baik. Sudah mau menjelang waktu maghrib saja ya, jam 17:40 ya. Baik. Jika nanti Ustazah ada kesulitan ya, ada yang mau ditanyakan, saya siap 24 jam insya Allah. Ustazah silakan tanyakan saya ke WhatsApp saya ya. Saat ini apa, nanti insya Allah saya akan jawab. Dan tolong nanti wajibul manzilnya jangan lupa untuk dikerjakan ya. Ada 4 kalau nggak salah, ada 4 ya. Yang pertama, merubah dari bentuk laki-laki ke perempuan. Yang kedua, merubah ke bentuk double, ya, si musanna. Yang ketiga, merubah ke bentuk ya banyak untuk laki-laki atau jamak mudzakkar salim. Dan yang keempat, merubah ke bentuk banyak perempuan atau jamak muannas salimnya. Baik, saudara-saudara yang berahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada sore menjelang malam hari ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari pada hari ini Allah berikan keberkahan, Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dalam mempelajari bahasa yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ya sebagai penutup marilah sama-sama kita ya nyanyikan lagu perpisahan ilaliko saja biar enggak lupa. Wahid, Isnan, Salasah. Sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Subhanakallahumma la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ila liqa. Assalamualaikum.